Oke, sebelumnya kita sudah melakukan transformasi koordinat ya dari koordinat editor dan juga koordinat kruskal. Dan menggunakan koordinat kruskal kita bisa menggambarkan diagram kruskal gitu ya, diagram konformalnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai diagram Venn-Diagram. Kalau diagram kruskal itu nanti bentuknya kan seperti ini ya. Jadi di sana itu akan menjadi tak hingga terus, tak hingga jauhnya, tak hingga jauhnya. Lebar dari diagram ruang waktu kruskalnya itu akan tak hingga. Nah, kalau di sini kita akan menggunakan diagram Venn-Diagram itu menyatakan bahwa dia adalah bentuk lain dari diagram kruskal, namun ada batasnya, enggak tak hingga gitu ya. Nah, gimana tuh? Nah, jadi diagram Venn-Diagram itu adalah diagram ruang waktu dua dimensi yang merepresentasikan tak hingga ruang waktu 4 dimensi. Nah, sekarang kita tinjau untuk metrik Minkowski. Jadi kita berawal dari metrik Minkowski dulu, yaitu ds kuadrat sama dengan c kuadrat dt kuadrat minus dr kuadrat minus s kuadrat d theta kuadrat plus sin kuadrat theta dv kuadrat. Nah, metrik ini itu dapat ditransformasi dalam koordinat Eddington-Finkelstein. Jadi U itu adalah ct plus r dan v itu sama dengan ct minus r. Nah, jadi kalau kita bentukkan dalam koordinat Eddington-Finkelstein di sini, kalau U konstan itu seperti ini dan kalau V konstan itu seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa pada setiap titik lintasan cahayanya itu akan 45 derajat. Nah, jadi kita bisa tuliskan R sama dengan setengah U minus V dan CT itu sama dengan setengah U plus V. Kalau kita kalikan DU dV itu sama dengan C kuadrat dt kuadrat minus dr kuadrat. Nah, jadi metrik Minkowski itu bisa ditulis dalam koordinat waktu maju dan waktu mundur, yaitu ds kuadrat sama dengan du dv minus seperempat u minus v kuadrat d theta kuadrat ditambah sin kuadrat theta dv kuadrat. Nah, koordinat Minkowski itu memiliki range dari t-nya itu di antara minus tak hingga sampai tak hingga, dan juga r-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau misalkan kita transformasi ke koordinat U dan V, itu range-nya itu menjadi U itu dari minus tak hingga sampai tak hingga, dan V-nya itu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, dengan syarat bahwa R itu lebih besar dari 0, maka U minus V itu lebih besar daripada 0, dan artinya U-nya itu pasti lebih besar daripada V. Nah, sekarang kita definisikan koordinat baru, yaitu P sama dengan arcus tan U. Dan juga U itu sama dengan tan P. Nah, begitu pula kita definisikan koordinat Q itu sama dengan arcus tan V dan memberikan V sama dengan tangen Q. Nah, fungsi inverse tangen ini itu memetakan ya dari minus tak hingga sampai tak hingga ke minus pi sampai minus pi per 2 sampai pi per 2, karena ingat bahwa domain dari tangen itu adalah minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, dengan demikian, range dari sistem koordinat ini memenuhi kondisi bahwa P-nya itu antara minus pi per 2 sampai pi per 2, dan juga Q-nya itu dari minus pi per 2 sampai pi per 2, dengan syarat range-nya itu lebih besar daripada Q. Nah, dengan demikian, kalau kita turunkan DU itu sama dengan D tangen P, tidak lain adalah secant kuadrat P dP. Nah, dan juga kita bisa tuliskan bahwa dV-nya itu adalah secant kuadrat Q dQ. Kalau kita kalikan du dv itu sama dengan secant kuadrat P secant kuadrat Q dP dQ. Nah, dan juga kita memiliki relasi bahwa U minus V itu sama dengan tangen P minus tangen U Q, dan juga kita memiliki sifat trigonometri bahwa tangen A ditambah tangen B itu sama dengan sin A plus B dibagi dengan cos A plus B. Nah, jadi kita bisa tuliskan U minus V itu sama dengan sin P minus Q per cos P cos Q. Dan kita kuadratkan U minus V kuadrat itu menjadi sin kuadrat P minus Q secant kuadrat P secant kuadrat Q. Dan dengan demikian kita bisa dapatkan metrik Minkowski dalam koordinat PQ yang dari UV menjadi PQ seperti ini, seperempat secant kuadrat P secant kuadrat Q 4 dP dQ minus sin kuadrat PQ P minus Q d theta kuadrat plus sin kuadrat theta dV kuadrat. Nah, metrik ini itu adalah metrik Minkowski yang berskala konformal, di mana skala konformalnya itu kita definisikan omega sama dengan seperempat secant kuadrat P secant kuadrat Q. Nah, kalau kita definisikan bahwa CT besar sama dengan P plus Q dan R besar itu adalah P minus Q, nah dengan range koordinat ini itu adalah
CT plus R-nya itu di antara minus Pi sampai Pi, dan juga CT minus R-nya itu adalah dari minus Pi sampai Pi gitu ya, karena di sini masing-masing P dan P itu range-nya dari minus Pi per 2 sampai Pi per 2. Dan juga kita memiliki syarat bahwa R besarnya itu lebih besar daripada 0. Dengan demikian, kita memiliki CDT sama dengan dP plus dQ, dan dR-nya itu sama dengan dP minus dQ. Nah, jadi kita bisa tuliskan dP-nya itu dalam suku CDT besar dan dR besar, dan juga dQ-nya seperti ini. Kalau kita kalikan, kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, dengan demikian, matriknya itu yang awalnya dalam bentuk seperti ini, kita bisa ubah menjadi matrik dalam koordinat D besar dan R besar, yaitu omega dikalikan C kuadrat DT besar kuadrat minus DR kuadrat minus sin kuadrat R D theta kuadrat plus sin kuadrat theta dV kuadrat. Nah, kalau kita definisikan matrik DS bar itu adalah suku yang ada di dalam kurung ini yang tidak berskala konformal, maka dari matrik DS bar ini kita bisa melihat bahwa range dari sistem koordinat itu adalah CDT-nya itu di antara minus tak hingga sampai tak hingga, R-nya itu adalah dari 0 sampai Pi, dan juga theta-nya itu dari 0 sampai Pi, dan V-nya itu dari minus Pi sampai Pi. Nah, apabila diambil dua koordinat saja, kita ambil d theta dan kita ambil theta dan V konstan, maka matriknya itu adalah ds bar kuadrat sama dengan C kuadrat dt besar kuadrat minus dr besar kuadrat. Nah, matrik ini itu tidak lain adalah matrik Minkowski 1, 1 gitu ya. Jadi satu dimensi waktu dan satu dimensi ruang. Artinya cahayanya itu akan melewati lintasan 45 derajat. Nah, jadi kita memiliki kondisi seperti ini. Kondisi syarat dari plot atau dari fungsi domain dari CT dan R. Nah, kita bisa gambarkan di sini dalam koordinat CT dan R. Di sini kita bisa melihat, kita bisa gambarkan 4 garis di sini. Nah, garis ini itu adalah CT plus R sama dengan Pi. Jadi kita bisa tuliskan daerah yang di luar ini itu adalah CT plus R itu lebih besar dari Pi. Jadi CT plus R yang kurang dari P itu berada di bawah di sini. Nah, garis ini itu adalah CT minus R sama dengan P. Jadi kita bisa melihat bahwa yang ada di atas ini itu adalah CT minus R itu lebih besar dari P. Jadi CT minus R-nya yang kurang dari P itu berada di bawahnya di sini. Kemudian garis ini itu adalah CT plus R sama dengan minus P. Nah, jadi suku yang di bawah garis ini itu adalah CT plus R itu kurang dari minus P. Jadi yang CT plus R-nya lebih besar dari P itu berada di atasnya. Kemudian untuk garis ini itu adalah ketika garis CT minus R sama dengan minus P. Nah, jadi karena di sini di daerah di bawahnya kurva ini adalah CT minus R sama dengan kurang dari minus P. Jadi syarat kita itu pasti berada di sini ya, di dalam kotak persegi ini, kotak persegi panjang ini. Nah, namun kita juga memiliki syarat bahwa R-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di daerah sini itu adalah R kurang dari 0. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa daerah kita itu adalah berada di sini saja. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan diagram dari CT dan R-nya yang mungkin itu adalah berada di sini saja, ya sisi kiri, sisi kanan tadi. Itu disebut sebagai diagram Penrose. Nah, jadi kalau kita gambarkan diagram Penrose-nya itu seperti ini. Nah, jadi di sini cahayanya itu akan selalu membentuk 45 derajat. Kalau kita gambarkan di sini ya. Nah, dan di setiap titik itu adalah permukaan S2. Jadi di sini itu ada permukaan sferis karena yang tadi kita menggambarkan dengan ya memotong gitu ya, mengambil theta dan V konstan. Namun kalau secara umum di sini ada permukaan sferis S2. Nah, apabila dirotasi maka setiap titiknya itu akan menjadi permukaan S1. Jadi ini kita rotasi ke sana gitu ya. Maka ini itu di setiap titiknya itu akan membentuk lingkaran sendiri. Jadi yang awalnya itu satu titik di sini itu akan membentuk lingkaran sendiri. Itu pula kalau di sini nanti itu akan membentuk S1. Nah, untuk mendapatkan S2 di satu titik maka kita harus memutar lagi misalkan ke sana gitu ya, kita harus merotasi lagi. Tapi di sini kita cukup meninjau satu kali rotasi saja karena ya memang paling mudah digambarkan seperti itu.
Nah, jadi di sini garis biru ini itu awalnya itu adalah satu titik yang sama gitu ya, yang akhirnya membentuk permukaan S1 atau lingkaran. Nah, jadi di sini titik ini itu disebut sebagai I0, yang tidak lain adalah titik tak hingga dari rupa ruang. Jadi di sini itu kan tak hingga. Namun dengan transformasi koordinat tadi kita bisa melihat ini itu terbatas. Jadi tak hingga itu menjadi terhingga dengan transformasi koordinat plus tangan tadi. Nah, dan juga di sini itu adalah titik tak hingga dari masa depan rupa waktu. Jadi kalau misalkan Anda diam, itu dia akan selalu ke masa depan dan tak hingganya itu berada di sini. Kita simpulkan sebagai I plus. Yang ini tadi rupa ruang tak hingga, yaitu disimpulkan sebagai I0. Nah, kemudian di sini ini adalah I minus ya. I minus itu adalah masa lalu rupa waktu tak hingga. Jadi ini sangat jauh di masa lalu. Kemudian di garis ini itu ini dan ini itu adalah masa depan 0 tak hingga. Jadi cahayanya kan bergerak 45 derajat. Jadi masa depan dari cahayanya itu akan ke sana tak hingga gitu ya. Ini dibaca skri plus, skri plus itu masa depan 0 tak hingga. Jadi cahayanya masa depan tak hingga itu berada pada garis ini. Nah, begitu pula yang di sini skri minus itu adalah masa lalu 0 tak hingga. Nah, kalau kita gambarkan geodesik rupa waktunya itu akan seperti ini, ya. Nah, di sini tadi kan dirotasi tuh, dirotasi jadi bentuknya bengkok ini. Ini adalah permukaan S1 kalau satu kali rotasi. Nah, sekarang kita tinjau matriks Schwarzschild dalam koordinat Kruskal-Scatters seperti ini dalam suku DU aksen dan DV aksen. Kalau kita lakukan transformasi koordinat, yaitu P sama dengan inverse tangan U aksen dan juga Q sama dengan inverse tangan V aksen, maka kita bisa nyatakan range dari koordinat P dan Q yaitu seperti ini. Dan kalau kita kembalikan ke matriks Kruskal-nya, kita akan memiliki bentuk secant kuadrat P, secant kuadrat Q dikalikan ini. Dan ini kita bisa tuliskan menjadi ds kuadrat sama dengan omega ds bar kuadrat. Nah, jadi kita memiliki perumusan matrik ds bar kuadrat itu seperti ini. Dan ini tidak lain adalah bentuk dari matrik Kruskal sama seperti tadi ya. Hanya saja ini variabelnya itu diubah dari P ke U aksen dan Q ke V aksen gitu ya. Hanya saja di sini range-nya itu udah berbeda. Yang dari V dan U, V aksen dan U aksen itu range-nya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Di sini P dan Q itu range-nya itu berhingga dari minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, ketika simularitas itu muncul ketika L sama dengan 0, yaitu U aksen, V aksen itu sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa tangan P, tangan Q sama dengan 1. Ini kita bisa ini kita bisa ingat bahwa tangan itu kan sama dengan sin per cos. Tapi ini kita buat sin P tan Q per cos P cos Q, kita kalikan, kemudian kita pindahkan ke kiri, kita akan dapatkan sin P sin Q minus cos P cos Q sama dengan 0, kita akan dapatkan cos P plus Q sama dengan 0. Artinya, hal ini menyatakan bahwa P plus Q itu sama dengan plus minus pi per 2. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa untuk daerah tanpa simularitas, untuk diagram Penrose-nya itu akan setara dengan diagram Penrose untuk ruang Minkowski. Dan juga untuk daerah dengan singularitas, untuk diagram Penrose-nya itu akan dipotong pada garis CT, yaitu P plus Q-nya itu sama dengan pi per 2. Ini adalah garis lurus gitu ya. Nah, jadi ini ada 4 daerah ya, yang 4 daerah itu yang berkaitan dengan diagram Kruskal yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dengan di sini horizonnya itu adalah L sama dengan 2GM per C kuadrat gitu ya, jadi Schwarzschild. Nah, di sini pada daerah yang tidak ada singularitas, ya ini sama saja seperti diagram Penrose pada ruang Minkowski. Hanya saja pada daerah pada singularitas di sini itu dipotong. Jadi di sini itu adalah singularitasnya pada ini sudutnya itu adalah pi per 2 gitu ya.